Baik, Mas Suma mungkin mau memberikan tanggapannya tentang bagaimana sidang MK kita udah beberapa hari ini, Mas. Iya. Ya, terkait dengan konteks itu, Bang, memang cukup menarik ya. Ya bagaimanapun juga ini kan sebuah ikhtiar. Tentu teman-teman di 01, 03 juga mencoba untuk menghadirkan. eh, saya yakin betul rasa-rasanya kalau misal di atas meja mereka sudah bisa membayangkan putusan akhir dari sidang ini. Karena membalikkan putusan hasil rekapitulasi KPU berapa itu nomor 360 kemarin tuh ya. Maka kalau misal dengan permintaan atau permohonan yang misalnya kemarin diajukan oleh 01 misalnya dilakukan diskualifikasi, kemudian dilakukan pemilihan ulang tanpa melibatkan yang didiskualifikasi, itu call-nya sangat tinggi. Dan secara cost ekonomi, politik juga akan sangat luar biasa. Maka terlepas dari itu, rasa-rasanya memang proses PHPU ini, perselisihan hasil pemilihan umum di MK, rasa-rasanya teman-teman di 01 dan 03 sudah bisa membayangkan bagaimana putusan akhirnya. Tetapi terlepas dari hasil putusan itu, ini menjadi sebuah media yang sangat luar biasa, spektakuler, sekaligus dalam konteks upaya untuk melakukan quote by quote serangan politik terhadap elemen kekuatan yang dianggap kemarin mengalahkan mereka. Bisa aja yang berada di lingkaran kubu 02 atau bahkan tudingan-tudingan kemarin kan diarahkan misalnya ke pemerintahan Pak Jokowi misalnya. Maka dalam konteks beberapa dalam amar dalam permohonan itu ya. Kalau misal kita cermati kan poin-poinnya itu sangat spektakuler itu, sangat vulgar sekali. Pertama misalnya pelibatan lembaga kepresidenan. Itu kan berarti kan sudah langsung tunjuk hidung itu. Kemudian terkait dengan pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu. Jadi lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara pemilu dipertanyakan kredibilitasnya, maka secara tidak langsung itu sudah menyatakan bahwa pemilu kemarin itu sebenarnya bagi mereka itu sudah tidak fair, tidak accountable dan sebagainya. Kemudian manipulasi aturan persyaratan pencalonan. Nah, ini yang salah satu menjadi titik lemah dari di 02 ya. Karena KPU sendiri ternyata ada proses yang belum selesai sebenarnya dan diakui sendiri oleh KPU. Tetapi karena situasi politiknya waktu itu yang kemudian sedang hot betul, kemudian terfasilitasi. Nah, adapun yang lain terkait dengan pengerahan aparatur negara, penyalahgunaan anggaran negara, itu menjadi sesuatu yang tidak mudah dibuktikan, tetapi lagi-lagi ini adalah amunisi politik yang luar biasa untuk mendegradasi kredibilitas dalam konteks ini barangkali kepemimpinan Pak Jokowi atau legitimasi dari pemerintahan yang nanti barangkali akan dilantik adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kalau dari hasil kemarin itu, yang menjadi concern kita, PHPU itu seringkali ditafsirkan, kalau misal kita merujuk pada jurisprudensi putusan MK 2019 yang lalu ya, mereka betul-betul fokus dalam konteks perolehan suara. Kalau misal kemudian ada gap, ada pertanyaan besar dari hasil suara itu, baru kemudian dilakukan pembuktian. Dan bukti-bukti itu, kalau misal kita merujuk pada alat bukti MK kan ada 5 ya setidaknya, mulai dari surat menyurat tertulis, kemudian keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian yang lain-lain itu. Nah, kemarin tuh kalau kita cermati lebih banyak yang diajukan itu keterangan ahli, bukan keterangan saksi. Padahal kalau misal kemudian dilakukan verifikasi faktual dari hasil PHPU, dari proses PHPU, seharusnya penguatannya itu di keterangan saksi lapangan, bukan ahli. Nah, kalau ahli, maka kemarin sempat muncul Anda jangan berpendapat, misalnya dari majelis ya, atau misal tadi Pak Yai Sahal menyampaikan ada salah satu tokoh yang kita hormati juga menggunakan kalimat-kalimat bentuk pengandaian yang sebenarnya kalau misal secara legal formal itu meaningless. Tetapi memang ada ada muatan kekuatan moral yang kuat untuk mendegradasi, melegitimasi. Tapi sekali lagi dalam konteks ranah yuridis formal menjadi so weak, lemah, kurang begitu memadai. Nah, maka kalau misal kemudian prosesnya demikian, Bang,
capaian yang dilakukan oleh 01 kemarin, setidaknya mereka berhasil mewujudkan apa yang mereka harapkan, yaitu ketika mengajukan permohonan kepada majelis untuk menghadirkan 4 menteri di kabinet Pak Jokowi untuk hadir di majelis, meskipun nanti dari tim hukum 01 dan 03 tidak bisa mengajukan pertanyaan, tetapi menghadirkan 4 ini, 1 Menko PMK, 2 Menko Perekonomian, Menkyu, dan juga yang 1 Mensos. Pak Menko Perekonomian most likely aman untuk kubu 02. Karena one of the core actors gitu ya. Yeah. Nah, kemudian kalau PMK, Pak Muhadjir, barangkali akan bermain aman dalam tanda kutip. Ya, semua bergantung sih pada list pertanyaan yang diajukan oleh majelis ya. Yeah. Tapi rasa-rasanya beliau tidak akan bermanuver banyak. Yang berpotensi membuka ruang manuver dan menguntungkan barangkali kubu 03 dan juga kubu 01 adalah komentar atau keterangan saksi, terutama dari Menkyu dengan Mensos. Karena di beberapa saat sebelumnya Menkyu, Bu Sri Mulyani itu mengatakan ada lonjakan misalnya anggaran bansos menjadi 496 triliun dan sebagainya. Kemudian Bu Risma juga sama Mensos. Dia melihat anggaran itu besar, tapi dalam kapasitas nomenklaturnya sebagai Menteri Sosial tidak bisa mengakses itu. Dan konon katanya itu ada satu alokasi anggaran yang untuk disbursement-nya itu hanya bisa lewat persetujuan RI 1 misalnya. Kita tidak tahu itu semuanya masih spekulatif. Nah, hari Jumat besok ini akan dihadirkan dan kita akan melihat seberapa besar ini dampaknya. Tapi kalau misal ternyata sifatnya lempeng-lempeng saja, karena 4 tokoh ini itu hadir bukan semata-mata sebagai tokoh yang bekerja dalam konteks pemerintahan yang sifatnya teknokratik, tapi juga ada ruang politik yang berada di sekitar beliau, yang bisa juga tentu barangkali mencoba untuk quote by quote mendisiplinkan, mempengaruhi, atau justru menguatkan. Nah, kita nanti akan uji Bang secara lebih cermat bagaimana arahnya, dan ini berpotensi kemudian nanti akan memberikan materi pertimbangan ya yang lebih matang bagi majelis. Tapi sekali lagi terakhir, kalau merujuk pada putusan MK di 2019 yang lalu, kalau konteksnya tidak ada pembuktian TSM yang betul-betul valid ya, datanya, saksinya, keterangan detail informasinya tidak solid, maka most likely besar kemungkinan ini nanti akan dikembalikan kepada konteks Bawaslu. Karena ini masuk dalam ranah perdata pelanggaran perdata pemilihan umum dalam konteks proses itu. Kalau misal itu yang terjadi, itu bukan ranah PHPU di MK, tetapi dikembalikan ke Bawaslu. Kalau di Bawaslu, maka rasa-rasanya kubu 02 akan lebih mudah untuk memenangkan proses PHPU hasil dari pemilu 2024 ini. Ya, jadi memang kalau kita lihat kan perdebatannya sekarang tadi ya, lebih banyak bicara persoalan opini, pendapat, ya kan? Ya. Dari ahli, sementara kurang sekali tadi kita lihat dari saksi-saksi. Dan saksi-saksi ini juga tidak optimal. Betul. Ya. Misalnya saya mendengarkan mereka ini di satu desa, kok bisa mengeneralisir daerah-daerah lain dengan alasan ada media sosial, gitu kan? Nah itu kan terserah dengan hakim apakah itu bisa dipakai atau tidak kan? Nah, jadi hal seperti itu memang agak susah ya kalau kita masuk pada hitungan PHPU-nya, kemudian suara pemilihannya. Itu kan dengan jumlah 92 juta selisih suara itu memang agak sulit ya. Gapnya jauh. Gapnya jauh. Jauh. Bahkan lebih jauh dibanding Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ya.